Aku-Laku, di Kredivo, di Kredit Pintar, habis itu di EasyCash, di pinjam duit, 360 Kredi, Uangmi, dan pokoknya banyak lagi deh. Yang jelas hari ini tanyain aja ke diri Anda. Anda mau keluar dari semua ini atau tidak? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini banyak banget ya teman-teman yang semuanya bertanya dan kebingungan tentang galbay-galbay pinjol gitu lah. Pinjolnya kira-kira seperti di Aku-Laku. Aku-Laku ini paling banyak banget yang bertanya ya. Ini buat teman-teman khusus yang telat bayar di Aku-Laku. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu dicemaskan gitu loh. Soal ada kunjungan, soal DC datang ke rumah, ini bukan jadi problem yang harusnya teman-teman takuti. Jadi jangan berulang-ulang kali memikirkan hal-hal negatif untuk pemikiran Anda gitu loh. Karena satu-satunya, kan saya sampaikan sama teman-teman semuanya, satu-satunya yang bisa mengeluarkan Anda dari sini adalah pemikiran Anda sendiri. Habis itu Kredivo. Kredivo juga hal yang menakutkan bagi teman-teman semuanya gitu loh ya kan. Tapi saya terkadang teman-teman itu selalu berbeda dari fakta yang sebenarnya gitu loh. Padahal faktanya sudah dijelaskan. Kalau kita tidak mampu bayar ya, nama kita akan masuk ke dalam SLIK. Oke, sistem layanan informasi keuangan. Oke, habis itu kalau kita tidak mampu bayar, kita akan dibebankan dengan yang namanya denda. Kita akan dihubungi oleh debt collector. Cuman ini loh resikonya. Tapi kenapa teman-teman malah menambah sampai proses hukum, sampai penarikan aset-aset yang ada gitu loh. Dan habis itu banyak juga laporan tentang kredit pintar. Kredit pintar juga banyak dilaporkan oleh teman-teman semuanya, mulai caciannya, makiannya, dan segala macam. Saya sudah sampaikan sama teman-teman, kalau memang hal itu teman-teman bisa buktikan, mereka mencaci maki atau menghina itu, menyebutkan nama aplikasinya, contoh, kami dari Kredit Pintar. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran bla 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 bla, tapi ada nama Kredit Pintar. Tapi sejauh hal itu tidak ada kawan-kawan semuanya, ini percuma gitu loh. Kan sudah saya bilang percuma kan teman-teman. Bang, gimana caranya melaporkan tentang Kredit Pintar ini ke OJK? Sejauh debt collectornya tidak menyebutkan nama aplikasi, OJK akan beralih bahwa itu dilakukan oleh pinjol ilegal. Ya, walaupun teman-teman semuanya bersikeras ini legal bang, ini jelas ini pinjol ini, oke. Ya, tapi OJK tidak akan mempercayai itu. Oke, makanya saya bilang, kalau Anda sudah meyakini dari salah satu pinjol legal itu, dia mencaci maki, menghina, mengancam, tapi tidak menyebutkan nama aplikasi, dan teman-teman paham ini pasti dilakukan oleh pinjol ini, ya sudah, Anda hentikan aja pembayarannya, kasih efek jerah. Semakin kita dicaci maki, jangan pernah Anda bayar lagi. Dan habis itu pinjol yang sering juga teman-teman takuti adalah EasyCash dan Adapundi. Ini juga ditakuti loh. Ya kan, surat-surat somasi yang mereka lontarkan, penurunan debt collector lapangan, habis itu surat kita mau diproses ke jalur hukum. Ini skenario dari penagihan teman-teman semuanya. Ya, ini skenario dari penagihan. Mereka mengirimkan hal itu. Saya berulang kali sebenarnya, mungkin teman-teman sendiri mungkin sebagian mungkin sudah bosan mendengar hal ini. Saya berulang kali. Kekuatan yang dipunyai pinjol ini, telepon, WhatsApp, email, ini kekuatan mereka. Selagi kekuatan ini masih ada di tangan Anda, kekuatan mereka masih ada di tangan Anda, ini apapun modelnya, Anda tetap akan ditekan. Ya, telepon sarana untuk caci maki. Ini bukan sebatas untuk mengkonfirmasi, tapi mencaci maki. Caci maki ini kalau mental Anda tidak baik-baik saja, Anda akan drop ini. Ya kan? Pemikiran-pemikiran yang luas itu akan hilang. Makanya saya bilangin, teman-teman kan tahu itu. Oh, misalnya mental teman-teman semuanya tidak bisa diajak kompromi. Hari ini teman-teman mengalami telat bayar atau bahkan sampai tidak mampu bayar karena fakta ekonomi. Hal yang harusnya kita lakukan apa? Hal yang harusnya kita lakukan adalah memutus semua komunikasi yang terjalin. Ya, gak usah Anda pikirkan soal nanti EasyCash ini datang gak bang? Oh, debt collectornya. Adapundi gimana bang? Gak ada gitu loh. Mereka kalau sudah mengirimkan surat-surat tugas dan segala macam, itu menandakan mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengunjungi Anda sampai ke rumah.
Ya, apalagi pinjol yang paling Anda takuti juga, yang paling banyak juga ditanya, pinjam duit. Banyak juga ditanya ini. Samir banyak ditanya. Apalagi pinjam win-win, 360 kredit, uang mi, sama aja semuanya. Ini kalau Anda sesat, teman-teman semuanya, terlalu Anda menakuti hal-hal ini, Anda akan jatuh ke tempat yang salah ini. Dengan dalih bahwa mereka adalah semi legal, pasti Anda akan mendengar bahasa-bahasa itu. Padahal ini pinjol legal. Dan ini kalaupun Anda tidak mampu bayar, Anda nggak perlu menakuti terlalu berlebihan. Ya, justru kita itu harus gentleman juga, teman-teman semuanya. Jadi kita nggak perlu egois juga. Kalau memang kita meminjam di aplikasi itu, hari ini kita menyatakan tidak mampu bayar atau tidak sanggup lagi membayar, apapun resikonya kita harus tampung juga, ya kan? Resikonya kita ditelepon, ya kita tampung. Di WhatsApp kita tampung. Bahkan sampai didatangin pun kita hadapi, gitu loh. Gak ada yang perlu ditakuti. Jadi semakin Anda lari dari permasalahan ini, ya, Anda semakin dikejar. Kalau misalnya mental Anda belum baik-baik saja, tenangkan mental Anda dulu. Bisa Anda putus dulu komunikasinya. Telepon, WhatsApp, email. Kalau 3 hal ini sudah Anda putus, kenyamanan akan kembali pada diri Anda. Di saat pemikiran Anda sudah fresh, hadapi lagi mereka. Gak ada masalah kok hal-hal itu, gitu loh. Semua aturan itu sudah ada, ya kan? Semua aturannya sudah ada. Pinjol, ini aturan penagihan kredit terbarunya. Kita sebagai debitur harus paham mana yang boleh dilakukan oleh debt collector dan mana yang tidak. Ya, pinjol segini besaran bunganya, segini besaran dendanya, segini besaran biaya layanannya. Kalau misalnya kita telat selama sekian, berapa kita boleh ditagih? Sudah ada aturannya. Cuma pemikiran yang sesat tentang FCDC, proses hukum, ini yang harus distabilkan lagi, teman-teman semuanya. Ya, saya paham keadaan Anda itu sudah dikatakan tidak mampu lagi, tidak sanggup lagi, dan Anda masuk kepada saya pun, ya, Anda masuk kepada saya ini, itu karena duit Anda sudah tidak ada. Selagi Anda masih bisa gali lubang tutup lubang, Anda tidak akan pernah muncul di channel Solusi Hutang Medi Brony. Anda gak akan kenal dengan yang namanya Medi Brony. Tapi karena Anda sudah hancur-hancuran, ya, Anda sudah tidak ada lagi talangan dana, Anda sudah tidak menemukan lagi orang yang bisa membantu dan segala macam, makanya Anda hadirlah ke sini dengan, ya pokoknya sudah nggak ada lagi, gitu loh. Ya, jadi sadari aja di sini buat teman-teman semuanya. Resikonya saya bilang nggak ada yang berat. Ya, di video-video sebelumnya saya juga sampaikan sama teman-teman. Ini si pinjol sengaja menggencarkan penagihan debt collector untuk menutupi kekurangan layanan mereka, kekurangan dari sistem mereka. Makanya debt collectornya digencarkan, debt collectornya lebih dikencangkan dalam menagih. Ya, karena apa? Karena ada sistem yang tidak mempunyai analis, ya kan? Jadi sistem ini hanya berpatok kepada kelengkapan data aja. Berapa banyak data yang ada di handphone Anda, semakin banyak datanya, ya semakin besar peluang Anda untuk dicairkan. Jadi saya pengen buat teman-teman semuanya, ya, mulai dari yang telat bayar di Aku-Laku, di Kredivo, di Kredit Pintar, habis itu di EasyCash, di pinjam duit, 360 kredit, uang mi, dan pokoknya banyak lagi deh. Yang jelas hari ini tanyain aja ke diri Anda. Anda mau keluar dari semua ini atau tidak? Kalau memang Anda mau keluar dari semua ini, ya, mau tidak mau, Anda harus paksa diri Anda untuk keluar. Anda harus paksa diri Anda untuk melawan semua ketakutan yang ada. Ya, kalau Anda tidak lawan, selama ini drama yang ada di dalam pemikiran Anda itu terlalu banyak. Ya, Anda yang masih sibuk mencari aman atau tidak aja, itu banyak sekali dramanya di dalam. Ya, Anda yang mencari kalau galbay gimana aja, itu masih banyak dramanya. Hari ini, ya, tantang diri Anda. Apapun yang terjadi di depannya, yang jelas Anda jangan gali lubang tutup lubang lagi. Habis itu berani atau tidak Anda memutus semua komunikasi yang ada. Itu aja PR-nya. Jangan pikirkan lagi, bang, dia sebar data, bang, dia hubungi si A, si B, si C. Udah, sekarang diri Anda dulu. Anda mau selamatkan diri Anda atau tidak? Atau Anda menikmati rasa takut hari ini? Atau Anda menikmati rasa ketidaknyamanan hari ini? Bagaimana ini konsepnya? Ya,
kembali keputusannya ada di tangan teman-teman semuanya. Ayo, kalau pengen Anda keluar dari jeratan pinjaman online, di tengah situasi Anda sudah menyatakan tidak mampu, Anda menyatakan sudah tidak sanggup, tantang diri Anda semuanya, mau keluar atau tidak. Kalau mau keluar, ambil satu keputusan, pergi ke konter handphone, modal Anda 20.000 perak, beli kartu baru. Ya, kartu baru Anda beli 20.000 perak. Udah, cabut nomor lama. Reset HP ke setelan pabrik. Sebelum Anda reset, kalau ada data-data yang menurut Anda penting, sebelum HP ini dikembalikan ke pengaturan awal, kalau ada data-data penting, pindahkan dulu. Ya, ini satu-satunya loh yang menyelamatkan Anda. Tapi kalau Anda biarkan, Anda sibuk mencari solusi, sementara nomor Anda masih aktif, WhatsApp Anda masih aktif, email Anda masih aktif, solusi apapun yang diberikan orang ini tidak akan mempan. Ya, kenapa? Karena Anda dihajar setiap hari dengan kata-kata kebun binatang. Anda dicaci maki setiap hari dengan kata-kata yang tidak manusia lagi gitu loh. Siapa yang tidak baper terbawa suasana dengan hal ini? Ditambah situasi Anda tidak ada uang, ditambah situasi ekonomi sedang macet, semua orang akan bermain dengan perasaan. Ya, maka dari itu tanyakan ke diri teman-teman semuanya. Ini mau sampai kapan? Ya, apakah Anda mau menikmati ini selamanya atau mengakhiri hari ini juga? Hanya keputusan ada di tangan teman-teman semuanya. Ya, kalau saya hanya menyampaikan di sini, prakteknya pada diri Anda. Yang jelas saya sampaikan lagi buat teman-teman semuanya, tidak ada resiko fatal ketika Anda menyatakan sudah tidak mampu bayar. Satu-satunya risiko yang akan Anda dapatkan hanyalah BI checking. Ya. Jadi kalau Anda ingin bebas dari hutang, Anda tidak pengen lagi berhutang untuk selamanya, Anda tidak pengen lagi terbebankan dengan yang namanya riba, Anda tidak pengen yang namanya dikejar oleh ansuran dan tagihan, Anda bersyukur nama Anda masuk ke BI checking. Tapi kalau Anda orangnya suka berhutang, Anda hanya bergantung pada hutang yang diberikan, ya kemungkinan akan stres ketika namanya masuk dalam BI checking. Dan satu hal lagi juga, tidak semua pinjol mempunyai akses langsung ke sana. Oke. Ya, jadi teman-teman nggak usah sibuk-sibuk lagi. Ini banyak banget, saya nggak bisa uraikan satu persatu yang bertanya di sini. Cuman saya hanya menyampaikan buat teman-teman semuanya. Ya, yang jelas Anda harus putus komunikasinya. Ini salah satu ya. Tadi saya dapatin juga gini. Dia nyampaikan di sini. Posisi di mana bos? Masih tinggal di sini, di sini, di sini. Ya, tapi orang-orang pasti akan takut ini kalau mendapatkan hal-hal seperti ini. Padahal di bawah itu mereka tidak pernah menyebutkan nama aplikasi. Tapi Andanya baper. Ketika Anda ditanya, posisi di mana bos? Kata debt collector. Masih tinggal di tempat ini nggak? Padahal dia cuma bertanya hal itu aja. Dan yang jelas mereka tidak sebutkan nama aplikasi. Tapi kalau Anda biarkan hal ini, WhatsApp ini, ya, Anda baper sendiri. Bang, gimana nih bang? Mereka mau datang, tadi mereka chat saya dan segala macam. Ya, makanya saya bilangin buat teman-teman semuanya, ini penting. Kalau Anda mau bebas dari pinjol itu, setelah Anda galbay, setelah tidak ada lagi talangan dana, Anda tidak punya aset lagi, duit Anda sudah habis, satu-satunya yang bisa Anda lakukan adalah memutus semua komunikasi yang terhubung. Tapi selagi ini belum Anda praktekkan, nggak usah Anda sibuk mencari solusi kiri kanan muka belakang. Ya, tidak akan Anda dapatkan kalau Anda tidak akan memutus komunikasi ini. Yang ada apa? Anda dimiskinkan makin miskin lagi. Oke, buat teman-teman semuanya mau dipinjol manapun. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya. Ini karena banyak gitu loh, nggak mungkin saya uraikan satu-satu, saya baca satu-satu. Yang endingnya sama aja gitu loh. Yang jelas hari ini yaitu aja Anda praktekkan. Anda mau atau tidak? Ya, Anda tengok itu di belakang saya itu ada konter handphone. Ya, kalau misalnya Anda berada, Anda datangin konter handphone yang seperti itu, dan habis itu Anda beli kartu, ya kan? Beli kartu udah dipasang, udah selesai perkaranya. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam.